Oke, hari ini kita coba untuk replikasi dari permasalahan port security pada TLS G3452. Di sini permasalahannya adalah ketika sudah di set untuk MAC address-nya tetap jebol, atau ketika ada device lain, MAC address yang lain selain MAC address pertama sebelumnya masih bisa men-forward paket tersebut. Nah, di sini untuk topologi dasarnya di sini ada router 3G, jadi untuk sebagai DHCP server masuk ke switch ini untuk mengalirkan alamat IP secara otomatis. Jadi di sini alamat IP-nya 10.30.71. Jadi nanti di sini juga ada laptop. Nah, laptop ini ada dua interface ya. Jadi ada interface pertama LAN internal sendiri, dan LAN kedua itu pakai TP-Link adapter. Otomatis keduanya punya MAC address yang berbeda. Kalau bisa dilihat di komen di CMD, kalau kita IP config. Kalau kita lihat ini, kita coba run satu-satu ya. Jadi, nah ini adalah Ethernet yang pertama yang internal pakai Realtek PCIe dengan MAC address ini. Jadi targetnya adalah ini yang akan kita jadikan sebagai MAC untuk secure ke dalam switch-nya. Jadi kita akan learning yang ini ya. Kemudian yang kedua yaitu TP-Link adapter yang ini. Nah, dengan physical address atau MAC address-nya dengan ini nomornya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk setting ya. Jadi kita setting di sini. Ya, saya sudah masuk ke 10.30.71.01, alamat IP dari si routernya satu IP. Terus saya masuk ke security. Terus saya masuk ke port security di sini. Nah, kita akan targetkan di sini, kalau kita di switch, kita akan targetkan port nomor 17 ya, sebagai port security untuk replikasi kali ini. Jadi kita kembali ke layar di sini ya. Jadi kita tentukan di sini port 17. Kita centang dulu. Nah, MAC learn number of MAC-nya kita tulis 1 di sini. Terus exit MAC selanjutnya ini disable, bisa diabaikan saja. Learn address mode-nya ini di permanennya. Jadi supaya biar ketika misalnya di restart ataupun dia tidak terpakai, dia akan tetap tersimpan untuk settingannya. Nah, kemudian statusnya di sini pastikan menggunakan drop, karena untuk meng-cut paket ketika MAC learn-nya sudah melebihi 1. Oke, kemudian kita apply, kita reload lagi ya. Oke, kita masuk ke port security, kita masuk ke port nomor 17. Jadi kalau kita amati di sini current learn number-nya masih kosong ya. Oke, sekarang kita akan pindahkan port laptop saat ini ke port dari port 7. Kita pindahkan ke port 17 untuk mengisi current learn number tadi. Kita isi seperti ini. Kita pasang sudah ke 17. Sekarang balik ke layar sini, kita coba reload lagi. Ditunggu ya, ini sementara. Nah, ini sudah masuk ya. Kita masuk ke security, masuk ke port security, dan bisa dilihat ini untuk current learn number-nya sudah 1 ya. Jadi berarti MAC address dari yang ini sudah terdaftar. Kalau mau lihat listnya secara langsung, itu bisa lihat di L2 features, di menu switching, kemudian pilih MAC address, kemudian di static address. Nanti akan muncul list yang sudah di learn sama port nomor 17 tadi. Seperti itu ya. Jadi kita balik ke layar lagi. Oke. Dan kita akan buktikan ya. Di sini kita clear dulu. Tekan ping ke alamat router tadi 10.30.71. Kita akan dash T untuk real time ping. Oke, sekarang kita ke interface ini ya. Oke, ini kan tadi statusnya ping ya, jadi pingnya masih jalan. Oke, sekarang kita akan pindahkan dari interface internal laptop ini ke interface dari
USB adapter. Kita pindahkan, karena ini kan MAC address-nya pasti berbeda ya. Kita pindahkan. Sekarang kita akan pasang dan kita amati dulu ya. Ini statusnya sudah time out ya. Time out. Oke, sekarang kita pasang dulu. Ini sudah terpasang ya. Dan bisa dilihat untuk request-nya time out. Dan koneksi juga tidak terhubung. Di sini walaupun ini sudah terhubung ya secara fisikal, L1-nya sudah nyala. Nih dari switch juga bisa dilihat L1 juga nyala, tetapi dari segi data L2 ke atasnya itu nge-cut paketnya. Jadi dia tulisannya request timeout. Seperti itu. Jadi secara kesimpulan intinya adalah pastikan bahwa static address-nya ini sudah ada ya. Jadi misalkan tadi di yang interface pertama itu sudah masuk address yang di learn atau dipelajari. Kemudian di security-nya ini kita pindahin dulu ya, karena sudah diblok tadi, jadi otomatis untuk halaman settingnya tidak bisa terakses, jadi kita harus reload lagi. Nah, ini saya coba masuk lagi dulu ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke security. Nah, kemudian kita masuk ke port security-nya. Dipastikan bahwa max-nya ini 1 ya. Kalau mau seminimal mungkin, tergantung berapa device yang ingin di learning. Dan current-nya pastikan terdaftar 1. Kemudian untuk learn address port-nya ini permanen dan juga statusnya drop. Nah, kalau misalnya kita isi 0, contoh misalnya kita isi 0 di sini. 0, dia akan muncul tulisan this number should be between 1 and 64. Jadi ketika kita isi 0, maka akan menolak device-nya karena dia tidak menerima angka 0, jadi minimal 1. Seperti itu. Oke. Demikian untuk video replikasi kali ini. Kalau misalnya ada masukan dan mungkin saran, nanti bisa disampaikan.